Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti berencana meninjau kembali kebijakan pendidikan termasuk kurikulum Merdeka Belajar, sistem penerimaan peserta didik baru atau PBDB dengan jalur zonasi, hingga peniadaan ujian nasional atau UN. Sebelumnya, usai melakukan serah terima jabatan dengan mantan Mendikbudristek periode 2019-2024, Abdul Muti menerangkan ia bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menyampaikan pentingnya melihat persoalan pendidikan secara seksama melalui berbagai kajian. Selain dari penelitian tentang pendidikan di Indonesia, kajian ini juga berasal dari masukan masyarakat secara langsung. Ia menambahkan, pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari kalangan pemerintah daerah, masyarakat menyelenggarakan pendidikan sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan, pakar, bahkan para jurnalis terkait kelebihan dan kekurangan tiga kebijakan tersebut sejauh ini. Sebelum dihapus pada 2021, UN menjadi alat ukur capaian akademis siswa di tingkat nasional serta menjadi salah satu komponen penentu kelulusan siswa di Indonesia. Pada era kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, penghapusan UN bertujuan untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan pendidikan di masa kini, serta mengurangi tekanan psikologis yang selama ini dirasakan siswa akibat ujian nasional. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan asesmen nasional yang meliputi tiga komponen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada implementasinya, asesmen nasional lebih fokus kepada pengukuran kemampuan dasar siswa dan sifatnya yang tidak menentukan kelulusan. Komisi 10 DPR RI sendiri memberikan kesempatan untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana Mendikdasmen Abdul Muti kembali menerapkan ujian nasional. Ketua Komisi 10 DPR RI Hatifah Syaifudian menilai rencana tersebut memang perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menjadi hal yang justru ditakuti oleh para siswa, baik di tingkat sekolah dasar, menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Selain itu, ia mewanti-wanti agar kedepannya apabila ujian nasional kembali diterapkan, perlu dilakukan pencegahan agar kecurangan tidak terjadi di dalam pelaksanaan ujian tersebut. Menurutnya, salah satu sisi baik keberadaan ujian nasional adalah memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar. Dikonfirmasi antara Kepala Pusat Riset Pendidikan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Trina Fizanti menilai pelaksanaan kembali UN harus dibarengi dengan perbaikan sistem dalam implementasinya. Salah satunya, kata Trina, dengan menggunakan teknologi asesmen yang lebih baru. Ia menyebut ilmu asesmen pada saat ini sudah sampai pada tahap mampu mendeteksi kecurangan, sehingga pemanfaatan komputer adaptive test atau CAT yang berbasis teori tes modern bisa menjadi salah satu alternatif untuk diterapkan. Adapun terkait wacana diadakannya ujian nasional, Trina mengaku pihaknya menyambut baik wacana untuk kembali mengadakan UN di seluruh satuan pendidikan dasar di Indonesia. Hal berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK Nisa Felicia. Ia menilai akan terjadi kemunduran apabila ujian nasional diberlakukan kembali. Sebab menurut dia, ujian nasional memiliki resiko tinggi karena mempengaruhi kelulusan anak dan reputasi sekolah. Akibatnya, kata Nisa, banyak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan UN. Nisa juga menyoroti dampak UN terhadap proses belajar anak. Sebab, kata dia, kembalinya UN akan menghidupkan paradigma bahwa anak harus dipaksa untuk belajar demi mendapatkan nilai yang tinggi.